Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 21 Februari 2026. Judul renungan hari ini adalah Gunakan Bahasa yang Tepat. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Matius 12 ayat 37 yang berbunyi, "Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum." Perkataan adalah harta. Perkataan kita mengandung makna rohani. Seringkali umat Tuhan dirampas dari berkat yang lebih besar karena mereka mengucapkan kata-kata yang salah. Bahasamu adalah ekspresi pemahamanmu. Bahasa itu mencerminkan apa yang engkau ketahui. Dan sayangnya, banyak orang telah mengembangkan bahasa yang terbatas karena mereka telah dipengaruhi secara keliru oleh lingkungan mereka. Sebagai anak Allah, engkau harus berbicara dengan benar. Ini lebih dari sekedar berpikir positif atau komunikasi motivasi. Ini berarti berbicara kebenaran. Dan firman Allah adalah kebenaran. Yohanes 17:17. Ketika engkau sering mengucapkan kata-kata yang benar tentang kebenaran Allah, kata-kata itu akan mengkomunikasikan pola pikir kepada rohmu dan menghasilkan hasil yang konsisten dengan pola pikir tersebut. Bukan hanya kata-kata itu sendiri yang menentukan keberhasilan atau kegagalan, tetapi juga bahasa yang dibentuknya, sistem pemikiran yang diwakilinya. Itulah mengapa engkau harus berbicara sesuai dengan pengetahuan wahyu dari firman Tuhan. Misalnya, beberapa orang akan berkata, "Oh, ketika kami mulai beribadah di gereja, hadirat Tuhan turun atas kami." Kedengarannya rohani, tetapi itu tidak benar. Kehadiran Tuhan tidak turun dari sorga ketika engkau beribadah. Engkau membawa kehadirannya. Engkau adalah bait-Nya, dan Tuhan tinggal di dalam engkau secara permanen. Dia tidak datang dan pergi. Ketika kita berkumpul dalam ibadah, kehadirannya dimanifestasikan, bukan didatangkan. Demikian pula, jangan berkata, kita masuk ke gerbangnya dengan ucapan syukur dan ke pelatarannya dengan pujian. Itu adalah wahyu Daud di bawah perjanjian lama. Hari ini, kita berada di hadiratnya. Kita tinggal di sana. Engkau tidak masuk dan keluar dari hadirat Tuhan. Engkau tinggal di sana secara permanen. Haleluya. Latih dirimu untuk menggunakan kata-kata yang sesuai dengan sifat ilahimu. Selaraskan bahasamu dengan wahyu perjanjian baru tentang siapa engkau di dalam Kristus, dan engkau akan mengalami kemuliaan yang semakin besar dan kemenangan serta kemajuan yang konsisten dalam hidup. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, terima kasih atas wahyu firman-Mu yang menerangi rohku. Kata-kataku penuh dengan kasih karunia dan kuasa, menghasilkan kemenangan, keunggulan, dan kemuliaan dalam diriku. Aku selalu berbicara sesuai dengan kebenaran-Mu, mengungkapkan pikiran ilahi-Mu melalui kata-kataku, dan aku terus-menerus diubahkan dari kemuliaan ke kemuliaan oleh kuasa firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Amsal 18 ayat 21, Kolose 3 ayat 16, Filemon 1 ayat 6. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan segenap hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia daripada kematian. Aku percaya Dia masih hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan dalam nama-Nya, aku mempunyai hidup yang kekal. Aku telah dilahirkan kembali. Terima kasih Tuhan, karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Amin. Selamat, Anda sudah lahir baru di dalam Kristus Yesus. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.